Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn. Halo adik-adik, perkenalkan nama Kak Kezia. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Laura. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kak Lavina. Halo semua, namaku Johannes Wijaya. Jadi, pada kesempatan hari ini, kami akan membahas tentang faktor bilangan. Dalam faktor bilangan, terdapat dua subbab yang akan kita pelajari, antara lain, apa itu faktor bilangan, serta menjawab latihan soal dari faktor bilangan. Sebelum kakak lanjut, kakak mau tanya nih ke adik-adik semua. Adik-adik tahu nggak sih apa itu faktor bilangan? Jadi, faktor bilangan itu adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Hah? Apa itu kak bilangannya dapat habis membagi bilangan tersebut? Nah, kakak akan jelasin, tetapi agar lebih gampang, kakak akan memberi contoh soal ya. Contoh pertama, Jenny memiliki 4 buah donat yang ingin dibagikan ke teman-temannya. Ia memiliki 2 teman perempuan dan 4 teman laki-laki. Ada berapa kemungkinan sih tiap orang mendapatkan donat? Kakak kasih waktu 5 detik ya buat ngitung. Jadi, jawabannya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu Jenny membagi ke teman laki-lakinya secara rata. Jadi, semua teman-teman lakinya itu mendapatkan donat secara adil. Atau kemungkinan kedua, kalau Jenny membagikan ke teman-teman perempuannya, maka per orang mendapatkan 2 buah donat. Nah, itu guys, contoh soal dari faktor bilangan. Nah, sekarang adik-adik semua, kita akan belajar apa itu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah mencari bilangan prima yang dapat membagi bilangan tersebut. Cara menentukan faktorisasi prima sebuah bilangan adalah dengan menggunakan metode tabel atau pohon faktor. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Faktor prima dari 6 adalah 1 kali 6, 6 kali 1, dan 2 kali 3. Jadi, 1, 2, 3, dan 6 merupakan faktor prima dari 6. Teman-teman sekarang kan sudah paham ya arti dari faktorisasi prima. Maka dari itu, mari kita coba masuk ke latihan soal. Ibu membutuhkan 18 potong semangka untuk membuat sebuah. Ibu meminta tolong anak-anak untuk mengambilkan potongan buah semangka. Berapa banyak anak yang dapat membantu ibu? Jawabannya adalah, jika 18 anak yang membantu ibu, maka setiap anak membawa satu potongan semangka. 18 kali 1 sama dengan 18. Jika 9 anak yang membantu ibu, maka setiap anak membawa 2 potongan semangka. 9 kali 2 sama dengan 18. Dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 merupakan faktor bilangan dari 18. Sedangkan 2 dan 3 merupakan faktor prima dari bilangan 18. Kira-kira jawaban dari latihan soal sebelumnya seperti ini ya teman-teman. Jika hanya satu anak yang membantu ibu, maka ia membawa 18 potongan buah semangka. Jika 2 anak yang membantu ibu, maka masing-masing membawa 9 potongan semangka. Mudah bukan? Selanjutnya, kita akan masuk pada latihan soal isian. Ada 3 soal isian yang perlu teman-teman kerjakan. Sebagai contoh, nomor 1, faktor prima dari 12. 12 sama dengan 2 kali 6. Sama dengan 2 kali titik-titik kali titik-titik. Sehingga faktor prima dari 12 adalah titik-titik dan titik-titik. Selamat mengerjakan. Untuk pembahasan nomor 1, faktor prima dari 12. 12 sama dengan 2 kali 6, sama dengan 2 kali 2 kali 3. Sehingga faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Lanjut ke nomor 2, faktor prima dari 20. 20 sama dengan 4 kali 5, sama dengan 2 kali 2 kali 5. Sehingga faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Lanjut ke nomor 3, faktor prima dari 24. 24 sama dengan 4 kali 6, sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3.
Sehingga faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pohon faktor. Pemfaktoran itu juga bisa didapat dengan menggunakan pohon faktor loh. Nah, bagi adik-adik yang belum pernah melihat pohon faktor, kalian bisa melihat di gambar tengah ini. Gambar tengah ini merupakan contoh dari pohon faktor. Dari pohon faktor yang di tengah itu, kita bisa melihat bahwa ada angka 40 yang ada di atas itu merupakan angka yang akan kita cari faktornya. Contoh soalnya, Ani mempunyai 40 hadiah yang ingin ia bagikan ke teman-temannya. Ada berapa anak agar hadiah yang Ani punya itu habis? Jadi, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah 40 ini dibagi oleh 2. Sisanya adalah 20. Taruhlah angka 20 di bagian kanan. Setelah itu, angka 20 ini masih bisa dibagi lagi dengan 2. Jadi, hasilnya 2 dan 10. Lalu setelah itu, 10 bisa dibagi lagi oleh 2. Hasilnya 5. Maka dari itu, setelah kalian membagi semua angkanya sampai habis dan tidak bisa dibagi lagi, maka angka-angka tersebut merupakan faktor dari angka yang ada di paling atas. Jadi dari contoh ini, faktor dari 40 adalah 2, 5, 20, dan 10. Jadi Ani bisa membagikan hadiahnya ke 2, 5, 20, atau 10 temannya. Gimana, paham nggak tentang pohon faktor? Kalau sudah paham, mari kita menyelesaikan latihan soal berikut. Di sini kakak berikan 3 latihan soal. Yang pertama, carilah faktor dari angka 45. Yang kedua, carilah faktor dari angka 60. Yang ketiga, carilah faktor dari angka 132. Nah, mungkin angkanya kelihatan besar-besar ya. Jadi di sini kakak memberikan bantuan angka-angka yang kalian bisa digunakan. Jadi kalian tinggal mengisi bagian yang kosong. Oke, selanjutnya kita lihat ya apakah kalian mengerjakannya benar atau tidak. Dari pembahasan ini, nomor 1, bagian yang kosong itu ada angka 9 dan di bawahnya ada angka 3. Lalu yang nomor 2, yang kosong ada angka 30, 15, dan 3. Dan di nomor 3, bagian yang kosong ada angka 2, 33, 3, dan 11. Gimana? Benar nggak punya kalian? Nah, kalau sudah benar, coba kalian bikin pohon faktornya sendiri ya, melalui mengerjakan latihan soal berikut. Di sini kakak berikan 3 soal cerita. Yang pertama, ibu membuat 36 gelas minuman dingin yang akan dibagikan pada para tamu yang hadir. Berapa gelas minuman dingin yang dapat diminum masing-masing tamu? Yang nomor 2, Bayu memiliki 48 permen. Ia ingin membagi permen tersebut ke beberapa toples. Ada berapa macam toples yang bisa dibuat oleh Bayu? Dan yang terakhir, Andi memiliki 12 kelereng. Ia ingin membagikan kelereng kepada teman-temannya. Berapa banyak teman yang Andi bisa bagikan sehingga kelereng tersebut bisa habis? Coba kalian selesaikan latihan soal ini menggunakan cara pohon faktor ya. Nah, sekarang coba kita cocokkan yuk dengan pembahasan punya kakak. Untuk nomor 1, kita disuruh untuk mencari faktor dari angka 36. Dan untuk pohon faktornya sebagai berikut, di mana 36 dibagi 2, sisanya 18. Dan 18 ini bisa dibagi lagi oleh 2, dan sisanya adalah 9. Dan 9 ini bisa dibagi lagi menjadi 3 dan 3. Jadi, faktor dari 36 adalah 2, 3, 9, dan 18. Maka, masing-masing tamu dapat meminum 2, 3, atau 18 gelas minuman dingin. Untuk nomor 2, kita disuruh untuk mencari faktor dari angka 48. Nah, caranya kita harus membuat pohon faktor dari 48. 48 kalian taruh di paling atas, lalu dibagi 2, sisanya 24. Dan 24 ini kalian kecilkan lagi, dibagi 2, sisanya 12. Dan 12 ini kalian kecilkan lagi, dibagi 2, sisanya 6. Dan 6 ini dibagi lagi jadi 2, dan sisanya 3. Sehingga faktor dari 48 adalah 2, 3, 6, 12, dan 24. Maka banyak toples yang dibutuhkan Bayu adalah 2, 3, 6, 12, atau 24. Gimana, bener nggak? Nah, untuk yang terakhir ada soal nomor 3, kita disuruh untuk mencari faktor dari angka 12. Seperti yang sebelumnya, kalian taruh angka 12 di paling atas, lalu dibagi 2, sisanya 6, dan 6 ini kalian kecilkan lagi, dibagi 2, dan sisanya 3. Jadi, faktor dari angka 12 adalah 2, 3, dan 6. Maka permen Andi akan habis bila dibagikan ke 2, 3, atau 6 temannya. Selanjutnya, kakak-kakak punya latihan soal nih buat adik-adik.
Coba pecahkanlah soal cerita ini menggunakan tabel faktorisasi. Ayah Budi adalah peternak bebek. Tiap harinya Budi membantu ayahnya di peternakan. Kemarin bebek Budi baru saja menetaskan 36 itik. Bantulah Budi mengelompokkan itiknya dengan menggunakan faktor prima. Coba adik-adik baca tabelnya dengan baik ya. Nah, sudah nemu belum jawabannya? Jadi, faktor prima dari 36 itik Budi adalah 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, dan 6 kali 6. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya ya. Pecahkanlah soal cerita ini menggunakan tabel faktorisasi. Roni mempunyai 54 kelereng hijau dan 48 kelereng merah. Roni ingin membagi kelerengnya ke dalam plastik dengan jumlah rata. Bantulah Roni melengkapi tabel yang disediakan dengan hasil faktorisasinya. Tentukan bilangan prima berapa saja yang sama antara keduanya. Yuk kita bahas jawabannya. Bilangan prima yang sama antara keduanya adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi, misalkan kelereng dibagi dalam 6 plastik, maka masing-masing plastik memiliki 9 kelereng hijau dan 8 kelereng merah. Nah, latihan soal berikutnya adalah pilihan ganda. Angela sedang menggunakan 36 buah pensil warna untuk percobaan IPA yang ia lakukan di rumah. Berapakah faktor bilangan dari 36? A. 60, 75, 53, 31, dan 29. B. 45, 73, 89, dan 16. C. 5, 1, 4, dan 3. D. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Jika kalian menjawab D, maka kalian benar. Jadi, faktor bilangan dari 36 adalah 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, dan 6 kali 6. Contoh soal nomor 1. Pada hari Minggu, Selin pergi ke Batu dengan jarak 12 km. Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya menuju kota Malang dengan jarak 3 km. Tentukan total perjalanan yang dilalui oleh Selin, kemudian tentukan bilangan prima dari total perjalanan yang ditempuh oleh Selin. Dengan pilihan jawaban, A. Total jarak yang ditempuh 15 km, bilangan prima dari 15 adalah 1, 3, dan 5. B. Total jarak yang ditempuh adalah 18 km, bilangan prima dari 18 adalah 2, 3, dan 5. C. Total jarak yang ditempuh adalah 31 km, bilangan prima dari 31 adalah 10, 6, dan 4. D. Total jarak yang ditempuh 45 km, bilangan prima dari 45 adalah 38, 75, dan 1. Jawabannya, total jarak yang ditempuh Selin adalah 12 km dari Batu, kemudian ditambah 3 km untuk menuju kota Malang, sehingga total jarak 12 ditambah 3 sama dengan 15 km. Dan bilangan prima dari 15 adalah 1, 3, dan 5. Jadi, total jarak yang ditempuh Selin selama perjalanan adalah 15 km, yang kemudian bilangan prima dari 15 adalah 1, 3, dan 5. Sehingga jawabannya adalah A, yaitu total jarak yang ditempuh oleh Selin adalah 15 km dan bilangan prima dari 15 adalah 1, 3, dan 5. Contoh soal nomor 2. Alex membeli laptop sejumlah 30 buah. Kemudian, 3 laptop yang ia bawa jatuh di jalan dan dipungut oleh tukang sampah. Kemudian, 5 laptopnya lagi ia sumbangkan ke panti asuhan. Sisanya ia gunakan untuk kepentingan sekolah. Tentukan faktorisasi bilangan dari sisa laptop yang dimiliki oleh Alex. Pembahasan nomor 2. Pada mulanya, Alex memiliki 30 laptop. Kemudian, 3 laptop yang ia bawa jatuh. Berarti, 30 laptop dikurangi 3 laptop sama dengan 27 laptop.
Kemudian, dari 27 laptop, Alex memberikan 5 laptopnya lagi ke panti asuhan. Yang berarti 27 laptop dikurangi 5 laptop sama dengan 22 laptop. Sehingga sisa laptop yang dimiliki oleh Alex adalah 22. Dan faktor bilangan dari 22 adalah 1 dikali 22, 2 dikali 11. Sehingga faktor bilangannya adalah 1, 2, 11, dan 22. Jadi, total laptop yang dimiliki oleh Alex adalah 22 laptop dan faktorisasi bilangan dari 22 adalah 1, 2, 11, dan 22. Sehingga jawabannya adalah D. Total laptop yang dimiliki oleh Alex adalah 22 laptop dengan faktorisasi bilangan dari 22 adalah 1, 2, 11, dan 22. Terima kasih telah menonton video kami. Ditunggu video-video kami lainnya ya.